Bismillah. Assalamualaikum. Ya, selamat malam bro. Sis, saya seperti biasa akan bikin vlog tentang siapakah sebenarnya saya ini, buah Wahabi yang sering dibully. Saya Sidik Rijal itu sebagai penjual madu, tapi saya suka banget stand up karena ini bawaan dasar ya, dan itu bikin saya merasa nyaman gitu. Karena selain ilmu public speaking, tapi juga memberi saya kebebasan untuk mengekspresikan semua apa yang ada di kepala saya dengan batasan hati. Nah ini masalahnya, stand up komedi menggunakan hati. Wah. Ada yang bilang saya ini katanya kaya banget karena mereka nggak kenal saya. Padahal yang kaya itu ibu saya, adik saya, dan mertua. Saya ini miskin sistemik, atau miskin karena ya memang belum jodohnya ya, belum Allah berikan rezeki lebih. Tapi kemiskinan saya ini kadang-kadang membuat saya jadi semacam hambatan atau beban keluarga. Apalagi saya sekarang masih dijatah sama ibu saya, sama adik saya, bahkan sama mertua saya. Gila. Udah berkeluarga, umur 53 tahun, cuman mau belajar melucu, nggak pernah mau kerja. Saya pernah kerja sih sebenarnya, cuman sekarang malas aja gitu. Hanya gara-gara saya jadi pedagang madu, kemudian saya pernah kerja di beberapa perusahaan, mulai dari media broadcast ya, Indosiar, biro periklanan, media cetak, sebagai graphic designer juga kompi grafik. Dan saya merasa bahwa keterampilan saya kayaknya sangat dibutuhkan, tapi sekaligus saya nggak merasa diapresiasi. Nggak ada orang yang respect dengan keterampilan dan keahlian saya. Itulah sebabnya saya jadi males. Dan males inilah yang membuat saya jadi beban keluarga. Sampah kan jadinya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya tahu, walaupun saya ini beban keluarga, istilahnya kayaknya limbah. Nggak juga sih, masih ada manfaatnya. Tapi keluarga saya tuh masih gimana ya? Benci tapi sayang gitu loh. Ibu saya, adik saya, bahkan mertua saya itu benci tapi sayang. Atau bisa juga saya dibilang itu mereka itu kesal. Tapi gimana ya? Kasihan gitu ngeliat saya gitu ya, kayak gini, udah tua, anak laki lagi. Saya anak sulung loh. Dan bisa juga mereka itu beranggapan saya ini ngerepotin, tapi ya dibutuhkan juga. Kalau nggak ada saya, anak sulung, anak laki-laki pertama, atau buat mertua saya kalau nggak ada saya, anaknya yang perempuan nggak ada yang nafkahin. Artinya memang ngerepotin sih saya ini, jadi beban, tapi ya dibutuhin. Gimana ya? Mirip apa ya? Kalau pakai analogi mungkin mirip setan kali ya. Semua orang benci, tapi ada yang mencintai. Astagfirullahaladzim. Segitunya, dan Allah menciptakan setan itu ada. Ya Allah. Ya, kenapa setan itu diciptakan? Karena sebagai ujian. Astagfirullahaladzim, kok bangga gitu loh. Astagfirullahaladzim menjadi setan di tengah keluarga. Ya, mungkin ada yang nggak beranggapan mungkin jangan-jangan Sidik ini ujian nih, kayak ujian TOEFL gitu, ujian bahasa Inggris. Permasalahannya adalah vocabulary saya miskin banget, miskin sistemik. Cuman jadi beban vocabulary. Astagfirullahaladzim. Saya nggak menyalahkan keadaan ya, memang sudah qadarullah, takdir saya. Tapi ya gitu, memang saya ini ya astagfirullahaladzim, ampunilah saya, astagfirullahaladzim, bangsat banget kan. Saya punya anak 5. Istri saya alhamdulillah 3, itu sekarang udah tinggal 2, dan bener-bener keterlaluan. Bahkan teman-teman saya ini pada bengong, hah? Lu istri 3? Ya sekarang tinggal 2. Astagfirullahaladzim, mereka langsung kagum gitu, muji gitu. Ngomongnya enak banget, gila loh, nekat banget loh. Udah kagak punya apa-apa, miskin, punya istri 3, bangsat katanya. Bangsat lu dik. Iya emang gue bangsat sih, tapi lu suka kan, kagum kan. Astagfirullahaladzim. Anehnya, udah 53 tahun saya nggak punya rumah. Rumah disediain sama mertua, fasilitasnya semua disediain sama adik saya, bahkan ditanggung kadang-kadang sama ibu saya, dibantu. Ibu nggak nanggung sih sebenarnya, bantu. Bayangin, 53 tahun nggak punya rumah. Kalah sama Keong 59 hari ya, itu sampai berarti 2 bulan kali 59 hari, dari bertelur, inkubasi sampai menetas itu hingga 2 bulan dia sudah punya rumah sendiri. Walaupun rumah yang tuh rumahnya Keong tuh kan masih lunak gitu ya, sampai usia 3 tahun yang rumahnya keras, kuat, kokoh, permanen. Gila nggak? 3 tahun mereka sudah punya rumah sendiri. Keong udah punya rumah sendiri tanpa kredit, lunas lagi. Saya ya Allah, 53 tahun dibandingin 59 hari sama Keong, ya ampun. Astagfirullahaladzim.
Udah gitu dewasanya itu keong 3 tahun itu udah dewasa tuh, usia tua itu. Punya rumahnya gede, kokoh, kuat. Bahkan mahal lagi. Ya ampun, saya kayak nggak punya harga diri. Sedangkan keong emas aja, dia punya HTM. Harga tiket masuk 35.000 sampai 60.000. Saya nggak ada HTM, ya ampun. Udah gitu dia punya rumah gede banget. Teater IMAX. Aduh, keong emas. Astagfirullahaladzim. Kenapa gue kayak gini ya? Apalagi udah punya rumah, bisanya cuma ngontrak doang. Ya ampun. Sampai ipar, ini yang paling dengki nih, paling sirik, ipar bilang, ya ampun dik, kenapa sih lo udah nikah sama adik gue, tapi lo masih aja ngontrak, lo kayak kontraktor bodong lo, kontraktor bodong. Mau kondo lo dik, lah kok mau kondo? Nah itu, tadinya sih saya nggak marah, tapi ketika dia ngomong mau kondo, apa nih maksudnya nih? Gue nafkahin adik lo, gue ngasih makan ponakan-ponakan lo, bahkan gue muliain, kok lo bilang gue mau kondo? Iya, lo nggak punya rumah, mau kondo, modal kontrakan doang. Oh, modal kontrakan doang. Gue udah mikir yang enggak ya. Saya udah mikir yang maklum lah. Orang kalau dalam keadaan kayak gue ini ya, kayak saya ini ya gampang emosi. Tapi alhamdulillah sekarang saya nggak ngontrak ya. Saya udah punya rumah sendiri. Walaupun dibikinin sama mertua. Waduh. Astagfirullahaladzim. Mertua tercinta saya yang sudah mendiang. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Bapak, saya perlu sebut namanya karena ini doa soalnya. Pak Sumantri Rahayu bin Slamet Priyo Sudarmo rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Beliau mencintai saya dan ngasih modal investasi. Sebenarnya rumah itu investasi buat saya dia. Nama rumahnya GMR ya, bukan RGM ya. GMR, Graha Mertoku Real Estate. Yang buat yang tahu RGM ya, jangan ketawa deh. Makanya mungkin saya pengen ngomong buat teman-teman semua yang masih jomblo ya. Saya mau kasih saran aja lah. Cepatlah kalian menikah lah. Kalau bisa cari mertua yang kaya. Biar kayak saya, beruntung jadi menantu yang kayak gue nih, yang nggak tahu malu. Lagian kenapa sih kalian betah banget jadi jomblo? Ya ampun. Kayak gimana udah gitu berani-beraninya ya. Ini ada temen nih, komunitas, masih jomblo, tapi nekat dia ngeledekin gue. Dik, lo kok masih miskin aja, masih pakai motor. Udah gitu rumah katanya lo nggak punya, numpang sama mertua. Jomblo, sok-sokan ngeledekin gue yang udah nikah. Lagi kenapa sih lo betah banget sendirian? Kalah tahu nggak? Malu sama kentut aja ada yang nyium. Kalah sama kentut. Makanya cari pasangan biar bisa saling menyirami benih-benih cinta. Masa jomblo sendirian kalah sama tai. Tai aja ada yang nyiram. Ini lu mana bisa nyiram? Aduh, makanya cari pasangan ya. Yang bisa saling memahami, mencintai. Pasti kalau jomblo itu saya yakin banget. Jomblo itu nggak pernah ngelihat UFO. Tahu kan UFO? Kenapa? Saya tuh kalau akhir bulan sama istri saya itu saya sering banget itu ngelihat piring terbang. Astagfirullahaladzim. Emang bener deh saya udah jadi suami yang keterlaluan. Ya itulah nanti bagian dari materi saya buat kalian yang mau menunggu comedy show saya. Insya Allah nanti November 2021 saya akan bikin show dan doakan mudah-mudahan bisa tampil di Comedy Central ya. Meta FC men, alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dapat sponsor. Tapi sponsor udah dapat, tapi dapat dukungan kurasi dari Stand Up Indo ya. Saya kepingin banget bisa masuk Stand Up Indo. Cuman Presiden Ajis 2000 minta saya untuk membuktikan keseriusannya dan keinginan saya yang kuat untuk bisa masuk Stand Up Indo. Karena selama ini saya masih dibayang-bayangi oleh nama besarnya Ramon Papana. Ya, saya akui dia seorang legenda, tapi dia termasuk common enemy lah. Tahu kan common enemy? Musuh bersama untuk para komika se-Indonesia. Nah, itu yang harus saya bisa meyakinkan, membuktikan bahwa saya memang sudah diusir, sudah di-kick sama IDCC. Sebuah komunitas di bawah bimbingan Ramon Papana. Tapi gimana membuktikannya kalau saya nggak bisa bikin materi joke yang lucu, nggak serius untuk belajar dan menulis materi stand up comedy, dan nggak serius mempersiapkan diri untuk stand up comedy show. Ya inilah perjuangan saya, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dan memberi kesempatan pada saya yang super ndablek. Nggak pernah ada yang respect, nggak pernah ada yang hormat, bahkan selalu dibully sama sesama teman komik, dan nggak pernah diakui sama Stand Up Indo. Saya insya Allah akan membuktikan itu. Dan tunggu materi-materi saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan Allah, insya Allah.
Saya kira cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum, selamat malam.